Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai sahabat dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jumpa lagi dengan saya Ahmad Syafi'i di channel Sahabat Pelajar Digital. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Baik sahabat sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yaitu elemen 2, perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan bisnis. Kemudian capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan manajemen perkantoran modern, tool pendukung kerja di era digital, work from home atau work from anywhere, otomatisasi kantor, perkembangan revolusi industri 4.0. Baik, sahabat sekalian, ini merupakan materi pertama dari elemen 2, yaitu perkembangan revolusi industri 4.0. Adapun yang akan kita bahas pada materi 1, perkembangan revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama adalah pengertian revolusi industri 4.0, jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0, dampak dari adanya revolusi industri 4.0, prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0, kemudian contoh penerapan industri 4.0. Baik sahabat sekalian, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian revolusi industri 4.0. Pengertian revolusi industri 4.0 ini dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi di dunia saat ini, di mana segala hal menjadi berkembang dengan pesat, begitu pula dengan di bidang industri. Belakangan ini kita industri 4.0 sering diutarakan oleh banyak orang. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan industri 4.0 tersebut? Ini istilah ini pertama kali didengar saat Hannover Fair, tepatnya pada tanggal 4 hingga 8 April 2011, yang digunakan oleh pemerintah Jerman saat itu untuk memajukan bidang industri yang ada saat itu ke tingkat selanjutnya dengan adanya bantuan dari teknologi. Revolusi industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah cyber physical system ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Nah, dengan adanya revolusi ini membawa banyak perubahan di berbagai sektor, seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Baik sahabat sekalian, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pengertian revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad 21 dengan ciri utama adalah
penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Nah, dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Selanjutnya, sahabat sekalian, jenis-jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0. Nah, di tengah terjadinya revolusi industri 4.0 terdapat 9 teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan setiap industri yang ada menjadi siap digital. Ya, yaitu diantaranya sebagai berikut: Internet of Things atau IoT, ya. Ini teknologi yang pertama dalam perkembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things, ya. Merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukan interaksi antar manusia. Nah, IoT sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis, serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Ya, seperti contohnya, contoh produk dari teknologi ini adalah kita dapat mematikan lampu ketika kita sudah tepat pagi hari, ya. Kemudian memberi pakan ikan secara otomatis. Nah, ini merupakan salah satu canggih Internet of Things, ya. Selanjutnya adalah Big Data. Nah, Big Data di sini adalah teknologi yang kedua dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, Big Data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Berikut beberapa penyedia layanan yang termasuk ke dalam penggunaan teknologi Big Data di Indonesia, yaitu ada Sonar Platform, ada Bigquest Platform, Warung Data, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, Augmented Reality. Nah, di sini teknologi yang ketiga dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0, yaitu Augmented Reality atau yang dikenal dengan AR, ya. Ini merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata. Kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi AR atau augmented reality ini adalah aplikasi chatbot, ya, serta pengenal wajah atau yang lebih dikenal dengan face recognition. Nah, itu merupakan salah satu augmented reality, ya. Kemudian yang keempat adalah cyber security. Cyber security ini teknologi yang keempat dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0. Ya, cyber security yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack tersendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, serta ketersediaan, ya, atau availability sebuah informasi. Yang kelima adalah artificial intelligence atau AI. Ya, ini merupakan teknologi kelima dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 atau yang bisa disebut dengan
AI ya, merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Jadi, semacam kecerdasan buatan, sahabat sekalian. Kemampuannya dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Yang keenam adalah additive manufacturing ya. Nah, ini teknologi keenam dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah additive manufacturing. Nah, ini merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal dengan menggunakan printer 3D ya. Kemudian simulation ya. Teknologi yang ketujuh dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah simulation yang merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Kemudian sistem integration 8 ya. Teknologi yang ke-8 ini adalah pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah sistem integration atau sistem integrasi yang merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. 9 adalah cloud computing ya. Teknologi yang ke-9 ini adalah pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah cloud computing yang merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengolahan data maupun aplikasi. Nah, dengan adanya cloud computing ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui internet. Selanjutnya sahabat sekalian, kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu dampak dari adanya revolusi industri 4.0. Nah, jadi terjadinya revolusi ini sendiri membuat banyak sektor industri mendapatkan kemudahan. Namun, selain adanya dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif yang terjadi akibat revolusi ini. Nah, berikut beberapa dampak positif serta negatif dari adanya revolusi industri 4.0 menurut situs BINUS University ya, binus.ac.id. Yang pertama adalah dampak positif revolusi industri 4.0, itu kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Kemudian dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin, tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menerapkannya. Ya, itu adalah dampak positif. Kemudian dampak negatif ya. Ini maksudnya negatif yang sebelah kanan ya. Yang ini maksudnya adalah dampak negatif sahabat sekalian ya. Dampak negatif lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Kemudian kelemahannya lagi atau dampak negatif, butuh biaya besar dalam investasi alat serta bekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Kemudian adanya urbanisasi di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Kemudian dampak negatifnya berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Itu sahabat sekalian dampak dari adanya revolusi industri 4.0. Ada dampak positif ya. Ini ya, dan ada dampak negatif. Selanjutnya, pokok bahasan selanjutnya adalah prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0 ya. Jadi dalam membantu perusahaan untuk dapat
mengidentifikasi serta mengimplementasikan skenario dalam revolusi industri 4.0, terdapat 4 prinsip rancangan yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah interoperabilitas atau kesesuaian. Ini maksudnya prinsip rancangan yang pertama adalah kesesuaian yang terdiri dari kemampuan mesin, sensor, perangkat serta manusia untuk berhubungan maupun berkomunikasi dengan satu sama lain lewat Internet of Things misalkan ya. Kemudian yang kedua adalah transparansi informasi. Di sini maksudnya prinsip rancangan yang kedua ini adalah transparansi informasi yang merupakan bentuk dari kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik dan membuatnya ke bentuk virtual yang dilakukan dengan cara memperkaya model pabrik digital yang ada menggunakan data sensor. Kemudian bantuan teknis yang ketiga, yaitu prinsip rancangan yang ketiga ini adalah bantuan teknis yang terbagi menjadi 2, yaitu kemampuan sebuah sistem bantuan yang digunakan dalam membantu seseorang dengan mengumpulkan serta membuat sebuah visualisasi dari informasi yang ada secara menyeluruh agar dapat membuat keputusan yang bijak serta menyelesaikan masalah genting dalam waktu singkat. Kemudian yang keempat adalah keputusan mandiri. Prinsip rancangan yang keempat adalah keputusan mandiri yang merupakan kemampuan sistem cyber fisik yang ada agar dapat membuat keputusan mandiri serta melakukan tugasnya sendiri jika terjadi sebuah pengecualian, gangguan maupun tujuan yang berseberangan, maka tugas akan didelegasikan ke atasan. Selanjutnya, sahabat sekalian, adalah contoh penerapan industri 4.0. Di antaranya adalah ada e-komersi ya. Nah, ini contoh yang pertama adalah e-komersi yang merupakan transformasi dari industri retail yang tersentuh pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi hal tersebut. Pada awalnya, e-komersi merupakan sebuah platform yang digunakan untuk transaksi jual beli antar pengguna yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pengusaha besar. Salah satu platform e-komersi ternama yang ada di Indonesia seperti Toko Bagus ya, Kaskus dan sebagainya ya. Ini yang lagi terkenal. Salah satunya adalah yang tempat kita belanja, misalkan Shopee ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah agregator layanan. Nah, contoh kedua adalah agregator layanan yang dimulai dari agregator properti, transportasi, layanan kesehatan hingga reksadana. Semua tersebut sekarang dapat diakses melalui sentuhan jari dan gadget yang kita miliki. Yang ketiga adalah agensi digital marketing. Nah, itu yang bertugas untuk mengeksekusi berbagai strategi pemasaran digital yang dimiliki perusahaan berdasarkan tujuan atau objektif yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah pembayaran digital. Nah, ini contoh keempat adalah pembayaran digital. Hal ini dapat kita lihat melalui industri pembayaran digital yang saat ini terus-menerus bertumbuh. Hingga saat ini terdapat lebih dari 10 vendor pembayaran digital yang beroperasi di Indonesia dengan fitur dan keunggulannya yang berbeda masing-masing platform ya. Kemudian pembayaran digital ini tumbuh dengan pesat karena memberikan kemudahan serta keamanan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi ya. Yang kelima adalah kursus online. Nah, ini banyak sekali sekarang ya, apalagi pembelajaran di masa pandemi, bukan hanya untuk siswa atau murid, tetapi juga untuk karyawan sudah banyak kurs online. Nah, hal ini juga didukung dengan adanya pandemi saat ini yang sudah terjadi sejak awal 2020. Oleh sebab itu, industri di bidang ini semakin tumbuh dengan pesat karena masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain untuk menuntut ilmu dan menerima informasi di tengah keadaan ini. Namun, perkembangan kurs online yang saat ini juga bisa dikarenakan memberikan pengalaman belajar yang berbeda jika kita bandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Hal ini
dikarenakan kursus online dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja. Itu sahabat sekalian yang dapat saya bahas terkait materi pertama ya, elemen 1, yaitu tentang perkembangan revolusi industri 4.0. Semoga apa yang saya bahas bisa kita pahami dengan baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.